Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari Mazmur 139, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Dosa, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang diduga dilakukan oleh Irjen Freddy Sambo, hal yang dilakukan petugas hukum, termasuk di dalamnya Polri, untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut adalah menelitinya. Pertama sekali tentunya dari kesaksian pelaku itu, pengakuan pelaku, dan kesaksian dari para saksi. Dan kemudian juga memeriksa, meneliti, yaitu CCTV, yang kemudian dilanjutkan dengan interogasi, dan semua kesaksian itu kemudian direka ulang atau direkonstruksi. Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan faktor kebenaran yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya boleh diperoleh. Walaupun secara pribadi saya berpikir dalam kasus yang demikian, tidak semua fakta kebenaran itu boleh diungkapkan 100%. Apa yang mau kita renungkan dari kasus Sambo tersebut, diperhadapkan dengan firman Tuhan ini, kita mau diingatkan demikian. Bila CCTV yang dibuat tangan manusia saja bisa mengawasi pergerakan kita, tentu dalam lingkup yang terbatas, sebatas yaitu jangkauan dari CCTV tersebut dapat melihat, memutar kembali apa yang kita lakukan, maka Tuhan melebihi itu lagi. Itulah yang mau diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur di sini, bahwa Tuhan mengetahui kita. Bahkan jauh sebelum kita lahir, Tuhan mengetahui bagaimana kita di dalam rahim ibu kita. Di ayat 2, Raja Daud mengatakan, bahkan pikiran kita Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Kemudian Tuhan juga mengetahui jalan kita. Tuhan memakluminya di ayat 3. Dan selanjutnya saudara-saudaraku, sebelum kita berkata, Tuhan sudah tahu apa yang mau kita katakan, itu di ayat 4. Dan kemudian kalau kita baca sampai habis, kita tidak pernah bisa bersembunyi dari Tuhan, bahkan ke dunia orang mati atau di liang kubur. CCTV mengawasi hanya sampai dimensi yang terjangkau dari posisi di mana CCTV tersebut ditempatkan. Tetapi Tuhan Allah, CCTV-nya bahkan sampai ke dunia orang mati. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, bila Tuhan mengawasi, bila Tuhan dapat mengetahui bahkan sehelai rambut di atas kepala kita ini, maka melalui firman ini kita mau diingatkan yang pertama, karena Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan, berpikirlah senantiasa positif. Firman Tuhan berkata, segala yang benar, segala yang baik, segala yang manis, dan segala yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan bahwa Tuhan itu betapa baiknya. Berharap senantiasa bahwa hari besok lebih baik daripada hari ini. Dan berpikirlah lebih jauh lagi ke depan, bahwa kita menaruh pengharapan bukan hanya di dunia, tetapi juga dalam surga, dalam kehidupan yang kekal. Singkatnya, pikirkan hal yang positif, pikirkan hal yang benar, baik terhadap sesama, apalagi terhadap Tuhan. Yang kedua, berjalanlah di bawah terang firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bisa saja ada sindikasi dalam kehidupan, dan mereka meraup keuntungan
dan kelihatan hidupnya seolah-olah lebih sejahtera daripada orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, yang disinyalir di televisi dan dari banyak media-media sosial yang kita lihat, bahwa golongan-golongan seperti Sambo dan kerajaan judi dan lain sebagainya, mereka hidup berfoya-foya, hidup mewah, hidup hedonis, tetapi fakta dalam kehidupan, hidup mereka tidak pernah tenang. Dan Tuhan tahu semua jalan hidup kita, dan pada akhirnya semua akan diperhitungkan. Maka untuk itu, mari kita hidup dalam terang firman Tuhan. Mazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ialah firman Tuhan yang menerangi dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, ungkapkanlah kata-kata yang membawa damai sejahtera dan memotivasi orang yang lebih baik. Segala perkataan kita hendaklah seperti yang digarami oleh firman Tuhan. Maka ketika kita berbicara, orang lain boleh beroleh damai sejahtera. Ketika kita berbicara, katakanlah kata-kata yang jujur, bukan kata-kata bohong, kata hoaks. Ketika kita berbicara, hendaklah kita membawa damai sejahtera sekali lagi, bukan memprovokasi, bukan membawa perpecahan. Dan ketika ada kata-kata dari kita, hendaklah kita memotivasi, memberi pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Dengan demikianlah kita berguna untuk kemuliaan Tuhan. Yang kemudian, jangan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, segala hal yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dan sekarang, dalam kehidupan kita ini, mari kita berkata seperti pemazmur di ayat 23 ayat 24 itu, yaitu Mazmur 139 ayat 23 ayat 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjalan dengan Dia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengetahui semua latar belakang kami mulai dari kecil hingga hari ini, dan yang mengetahui juga apa yang akan terjadi bagi kami besok. Karena sesungguhnya Tuhan berkuasa atas langit, atas bumi, dan juga dunia orang mati. Maka sekarang Bapa, selidikilah hati kami, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar segala hal yang baik boleh kami pikirkan dengan tuntunan Roh Kudus. Segala hal-hal yang baik tentang Tuhan boleh kami saksikan dengan perkataan kami. Dan segala tindakan kasih yang dari Bapa boleh kami wujudkan dalam tindakan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Maka sekarang, mampukan kami berjalan di dalam terang Tuhan. Hanya di bawah pimpinan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.